Nama saya Reza Mahendra. Nama saya Amelinta. Saya Meliani Dwi Anggraini. Nama saya Nadila Hornisa. Saya Puji Astuti. Saya Faizira Ma'rufa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi dan dampak dari kasus yang dibahas oleh kelompok 6, yaitu 33,5 juta siswa di Indonesia tidak terakses pendidikan online. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sedang dalam kondisi yang sangat genting. Menyebarnya virus COVID-19 yang sangat mematikan dan sangat mudah penyebarannya membuat kita harus lebih berhati-hati. Nah, cara yang tepat untuk mencegah penyebaran virus ini yaitu dengan menghindari kontak langsung dengan banyak orang. Untuk itu, pemerintah akhirnya membuat kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan meliburkan sekolah-sekolah sehingga pembelajaran dilakukan secara online di rumah masing-masing sampai pandemi virus ini berakhir. Namun, kebijakan ini ternyata memunculkan masalah-masalah baru. Salah satu masalah yang muncul yaitu 33,5 juta siswa di Indonesia tidak terakses pendidikan online. Nah, hal ini dapat terjadi karena sulitnya akses dan belum meratanya penyebaran internet di Indonesia. Nah, tidak teraksesnya pendidikan online bagi siswa ini sangat berdampak pada pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi terganggu dan menjadikan para siswa tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya didapatkan secara rata di seluruh Indonesia. Kemudian untuk peraturan perundangan atau hukum yang terkait dengan topik yang kami bahas, yaitu pendidikan. Di Indonesia ada beberapa peraturan perundangan atau hukum yang mengatur tentang pendidikan dan juga pelaksanaannya. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, terlebih di pasal 31, secara rinci di sana pada ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian ada beberapa peraturan lainnya selain Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pendidikan juga. Terlebih lagi secara rinci tentang pendidikan jarak jauh ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di bagian pasal 31 dijelaskan bahwa pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Kemudian selanjutnya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional di bagian 10 pada pasal 31 juga mengatur tentang pendidikan jarak jauh. Kemudian selanjutnya ada pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada bab 6 dari ayat 118 sampai ayat 126 juga menjelaskan tentang pendidikan jarak jauh. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih respon lembaga negara terkait dengan tidak meratanya atau tidak teraksesnya secara 100% pendidikan online selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, pemerintah, yaitu Wakil Komisi 10 DPR RI, mendesak pemerintah agar mengupayakan pendidikan online ini terakses 100% oleh pelajar di seluruh Indonesia. Kemudian, menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selaku yang berwenang menangani di bidang pendidikan ini, merencanakan, yaitu dalam konferensinya, video konferensi oleh Nadiem Makarim, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dalam hal ini, Kemdikbud bekerja sama dengan TVRI Nasional untuk mengadakan program yang dinamakan program belajar dari rumah. Nah, program belajar dari rumah ini dikhususkan untuk anak dari jenjang PAUD sampai dengan SMA. Jadi, acara ini juga
diposting di media sosial Kemdikbud RI, yaitu bahwa akan ada acara ini terkait seperti dengan termasuk jadwal-jadwalnya, jadwal acaranya yaitu dari PAUD, SD, SMP sampai SMA. Nah, tidak hanya untuk pelajar saja, namun program belajar dari rumah ini juga menyediakan parenting khusus untuk orang tua dan guru. Nah, saya sendiri juga sudah menyaksikan program belajar dari rumah di TVRI ini, yaitu saya menyaksikannya program untuk PAUD. Nah, di program untuk PAUD ini, dengan jadwal Senin sampai Jumat pukul 8 sampai setengah 9 pagi, nah jadi di situ tuh ditayangkan kartun Jalan Sesama. Nah, buat teman-teman yang seumuran dengan saya, pastinya tidak asing lagi mendengar kartun Jalan Sesama ini ya, karena sudah menjadi tontonan di pas waktu masih kecil. Oke, dan di dalam program Jalan Sesama ini tentunya tidak hanya mengajarkan pendidikan akademis saja, tetapi juga diselipkan dengan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini melalui dari ada dongeng nasional dan atau fable, terus juga bisa dari tokoh yang ada di Jalan Sesama ini sendiri memperagakan pendidikan karakter melalui cerita. Selanjutnya, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Khusus Kemdikbud RI juga merencanakan dan saat ini tengah mempersiapkan sebuah portal untuk melatih pendidik, yaitu agar bisa menciptakan pendidikan yang efektif, yaitu pendidikan daring yang efektif selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, begitulah respon dari lembaga negara terkait peran dan fungsinya dalam menanggapi isu tidak meratanya pendidikan daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Untuk penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terkait kritik terhadap respon pemerintah, ada beberapa kritik terhadap kebijakan pembelajaran online ini, salah satunya dari Ibu Nadia Fairuza mewakili Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS yang mengatakan bahwa sekolah yang tidak siap sarana dan prasarana dalam menghadapi sistem pembelajaran online akan kesusahan dalam mengejar ketertinggalan pembelajaran materi, sehingga ini akan menimbulkan kesenjangan pendidikan karena tingkat pemahaman atau serapan siswa antara daerah yang berhasil atau cukup baik dalam mengadakan sistem pembelajaran online ini melalui sarana prasarannya dan daerah yang kurang maksimal atau tertinggal akan timpang. Selain itu, ketidakmerataan ini disebabkan karena yang pertama ketidaksiapan infrastruktur jaringan. Mungkin siswa di beberapa daerah atau guru di beberapa daerah harus keluar rumah dulu untuk mencari sinyal yang bagus, misalnya jaringan yang bagus. Sehingga kalau mereka keluar dulu, tentu kemungkinan penyebaran COVID-19 akan semakin membesar. Selain itu, ketidaksiapan guru dan siswa itu sendiri dalam sistem pembelajaran ini. Guru yang tidak siap karena mungkin belum terlalu mengenal teknologi dan pengaplikasian dalam dunia pendidikan tentu akan kesulitan, dan akhirnya sebagaimana yang kita ketahui bersama, akhirnya guru memberikan tugas dan siswa tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut, baik karena tidak dijelaskan maupun karena tidak mengerti bagaimana cara mengerjakannya dengan sistem pembelajaran online ini. Mungkin di beberapa daerah seperti itu. Kemudian ketidaksiapan orang tua. Mungkin bisa jadi kalau untuk paket data mungkin sudah ada beberapa potongan atau ada kuota gratis dari beberapa provider, dari beberapa sekolah, dari beberapa perguruan tinggi. Namun untuk menyediakan sarana prasarana seperti mungkin laptop atau HP, kalau para orang tua ini pelosok atau di daerah terpencil itu tentu tidak mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana tersebut untuk anaknya, mungkin beberapa orang tua, sehingga terjadi ketidakmerataan pendidikan dibanding yang biasanya mereka kan sekolah biasanya gratis, mungkin ke sekolah, terus
Untuk buku pembelajaran itu juga disediakan dari perpustakaan mungkin, sehingga lebih memudahkan orang tua untuk menanggung biaya sekolah anaknya. Sedangkan untuk pembelajaran online ini tidak semua orang tua mampu menyediakan sarana dan prasarana. Di sini saya akan memaparkan tentang keterkaitan sila dalam bidang pendidikan. Dalam kasus 33,5 juta siswa tak terakses pendidikan online, pemerintah segera bertindak. Itu adalah termasuk dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan negara salah satunya ialah untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengajarkan tentang keadilan ini melalui sistem yang telah diterapkan. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil, seperti halnya dalam pendidikan online di tengah wabah COVID ini. Di dalam cuplikan kasus yang saya ambil, ada kalimat di tengah wabah COVID-19 ini, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau sering kita sebut PSBB dalam rangka percepatan penanganan wabah tersebut. Dan semua pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Namun hanya 34,5 yang bisa terakses doang. Dan kurang lebih ada 65% daerah yang belum menjangkau materi-materi pembelajaran yang disediakan atau bisa disebut belum terakses. Pemerintah seharusnya segera mencari terobosan untuk menyelamatkan permasalahan siswa ini agar siswa tersebut terselamatkan dari ketertinggalan pembelajaran. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka pemerintah belum memenuhi konsep sila kelima, yaitu keadilan sosial untuk warga negaranya. Jika negara itu belum adil, maka tidak akan sejahtera dan makmur hidup rakyat. Saya akan menjelaskan penerapan nilai dasar, instrumental, dan praksis dari kasus ini. Oke, yang pertama nilai dasar. Seperti yang kita tahu, nilai dasar adalah segala sesuatu hal yang masih bersifat pokok, sifatnya masih fundamental, masih bersifat abstrak, dan juga masih berupa konsep. Oleh karena itu diperlukan alat untuk mengkonkretkan nilai tersebut. Nah, dalam kasus ini kita bisa menyoroti bagaimana penerapan nilai dasar sila Pancasila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menerima pembelajaran online di situasi pandemi COVID-19. Lanjut ke nilai instrumental. Seperti yang kita tahu, nilai instrumental adalah nilai yang digunakan untuk mengkonkretkan apa yang ada dalam nilai dasar. Nilai instrumental bisa berupa perundang-undangan, norma, dan kebijakan. Seperti nilai instrumental pendidikan di Indonesia, yaitu pada pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Nah, Indonesia sudah berkomitmen untuk memberikan hak kepada seluruh warga negaranya agar mendapatkan pendidikan layak dan bermutu, seperti yang tertuang dalam pasal 28C ayat 1, pasal 31 ayat 1, dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan mengenai pendidikan jarak jauh. Di situ dijelaskan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak tatap muka. Pendidikan ini dilakukan dengan berbagai bentuk, didukung dengan sarana dan layanan pembelajaran serta sistem penilaian yang menunjang kemutuan pendidikan. Lanjut lagi, ada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai bagaimana pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan dan memberikan kemudahan serta menjamin terlaksananya pendidikan di wilayah mereka tanpa diskriminasi dan berasaskan keadilan. Itu adalah beberapa nilai instrumental dari pendidikan. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang nilai praksis. Nah, nilai praksis adalah nilai yang digunakan untuk mengkonkretkan nilai instrumental. Nilai praksis ini bisa tercapai dengan baik apabila nilai instrumental juga terlaksana dengan baik. Nah, dalam kasus ini disoroti masih ada 33,5 juta siswa di Indonesia belum bisa mengakses pembelajaran online di situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti misalnya kendala di sarana dan prasarana, kemudian ketidaksiapan sekolah dan guru-guru melaksanakan pembelajaran online, dan juga ketidaksiapan pemerintah melaksanakan pembelajaran online. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan secara menyeluruh oleh pemerintah dan oleh kita semua agar keadilan dalam pemberian
pendidikan online bisa terlaksana di Indonesia. Sekian, terima kasih penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua dan semoga bisa menambah penilaian kritis teman-teman terhadap apa yang terjadi di sekitar kita dan memberikan semangat kita untuk terus berkontribusi kepada negara Indonesia. Terima kasih.